Mereka bertani, begitu panen besoknya nggak punya duit. Kenapa? Malah menjadi rampok. Ganti hamba Tuhan, baru berapa ini kabur lagi dari situ, pindah lagi. Ganti hamba Tuhan, keluar lagi. Kalau nggak salah sekitar 6 hamba Tuhan saya tempatkan di sana. Ya betah, karena jahat-jahat orangnya di sana. Dan tempat itu menjadi tempat yang tertinggal. Nggak ada orang yang mau tinggal di situ, apalagi berusaha di sana. Akhirnya gereja kita dikuasai oleh orang, dipakai pendidikan non-Kristen, karena ditinggalkan terlalu lama. Ya, kemudian dari pemimpin gereja kita juga nggak peduli. Ya sudah. Ketika saya lihat di berita, di sosial media, ini gereja yang beralih fungsi. Rame. Saya bilang di mana? Di situ, Pak. Bukankah di situ ada GPI? Iya, yang dimaksud itu adalah GPI, Pak. Saya langsung telepon ke pusat. Gimana? Saya telepon lagi ke ketua wilayahnya. Apakah kalian pada nggak tahu gereja kita beralih fungsi? Akhirnya kita datangi anggota DPR di sana, saudara kekasih. Dan akhirnya karena memang tidak ada hamba Tuhan yang mau di sana karena daerah krodit, daerah rawan, ya sudah dijual lah gereja GPI di sana. Bayangin, ketika karakter satu kota tidak berubah, tidak dibaharui. Saudara dan saya adalah bagian dari warga kota Majalengka. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita karena kemerdekaan rohani, kemerdekaan yang didapat dari percaya Yesus. Kalau itu akan membawa, katanya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Bukan hanya sebagai kita memperoleh hidup yang kekal, tetapi karena dengar dan ketaatan kita akan firman Tuhan bilang segala berkat ini akan turun. Kita akan buka di dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita dengar dan lakukan firman Tuhan, apa yang kita dengar hari ini, Tuhan akan mengangkat saya dan saudara, katanya apa? Di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakulmu itu adalah satu tempat makanan. Diberkatilah, katanya, tempat makanan kita ini bukan bakul yang kosong. Ya, dapur kita ini akan jadi dapur yang ngebul. Ya. Kemudian apa? Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Sesuatu yang belum jadi saja Tuhan sudah memberkati.
Warga GPI Majalengka ini hidup dalam perubahan karakter karena saya dan saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan. Maka kehadiran kita semua di kota ini akan berdampak. Amin. Maka kota ini akan berkembang. Dan kalau ada banyak anak-anak Tuhan di beberapa desa dan di beberapa kota menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah dan hidup dalam berkat Tuhan, maka negeri ini juga akan bertumbuh berkembang dan menjadi negara yang bukan hanya negara berkembang, tetapi menjadi negara yang maju. Ada korelasi antara kemerdekaan rohani dan kemerdekaan bangsa kita. Orang yang dimerdekakan dari maut, kuasa maut, umat tebusan Allah, dia akan hidup karena kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan mengubah kita menjadi anak Allah. Dan kita beroleh kata buah, membawa kita kepada kekudusan dan hidup perkenanan kepada Allah. Itu artinya Allah, kita layak di hadapan Allah. Kita adalah menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan akan diberkati bukan saja waktu kerja. Tadi dikatakan tempat adonanmu baru diolah saja sudah diberkati. Orang yang dikasihi Tuhan bukan saja waktu bekerja, waktu tidur saja dia sudah diberkati. Itulah yang dicatat di dalam Mazmur 127. Orang yang dikasihi Tuhan katanya, diberkatilah orang yang dikasihi Tuhan ketika dia tertidur. Bangsa ini sudah merdeka 77 tahun, yang di dalamnya hidup saya dan saudara hadir di negeri ini. Kita ada di kota ini. Kota ini akan maju kalau kita anak-anak Tuhan menjadi warga gereja yang hidup di dalam kebenaran. Waktu kita kerja, apalagi waktu kita kerja hanya tinggal mengambil berkat yang sudah disediakan waktu kita tidur. Amin. Mari nyatakan kemerdekaan Indonesia, isi kemerdekaan Indonesia dengan hidup berubah, diubah, dibaharui dari hari ke hari. Amin. Saudara, ya. Kolose pasal 2 ayat 7. Kalau kita sudah dimerdekakan, maka kita harus bertumbuh katanya. Bahkan tertanam, bertumbuh, berbuah. Kolose pasal 2 ayat 7. Sesuatu yang bertumbuh pasti dia punya akar. Kalau itu diibaratkan dengan tanaman. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertumbuh itu harus juga berakar kuat. Bertumbuh itu juga harus katanya apa? Bertambah teguh. Kalau itu diibaratkan sebuah bangunan, kita harus memiliki fondasi yang kuat, basic yang kuat. Kalau kita memulai sesuatu, kita mempunyai satu motivasi yang benar. Kalau kita menjadi anak Tuhan, ikut Tuhan, beribadat, rajin ibadat, kita harus punya motivasi yang benar dalam ibadat itu.
Bangunan ini tidak akan menjadi kokoh kalau fondasinya tidak kuat. Saudara, Om Tan bikin gereja ini fondasinya 2 meter ke dalam. 2 meter lebih bahkan. Sehingga gembala kita, gembala senior, founder kita, pemimpin kita, ketika gereja ini dibangun, beliau kecelakaan dan dia jatuh di tiang itu. Gereja ini dibangun dengan susah payah. Gereja ini dibangun juga dengan cucuran darah. Saya coba mengerti. Gereja ini dibangun dengan perjanjian darah. Om Tan pingsan di tiang itu, di dalam lubang itu. Tidak ada yang tahu. Sementara besi-besi sudah berdiri dari bawah, menyobek kepalanya. Dan darah bercucuran di situ. Artinya apa, saudara? Fondasi ini dibuat dengan satu pengorbanan dan komitmen. Om Tan keluar dari situ sendiri, pulang ke Toko Wijaya sendiri, dengan bercucuran darah. Kurang lebih 1 bulan kemudian baru terjadi satu kondisi yang tidak mengenakan. Ya, ketika Om Tan pulang dari pelayanan di gereja penyebaran Injil Kebon Jahe, ya, Om Tan pingsan di sana dan tidak sadarkan diri beberapa 40 hari kalau salah ya. 40 hari tidak sadarkan diri. Disitulah awal mulanya Tuhan juga tetapkan saya di gereja ini. Dalam kondisi Om Tan yang seperti itu, gereja ini harus tetap berjalan. Dan di situ saya mulai mendampingi beliau. Sekian tahun Om Tan sadar, tetapi ingatan tidak pulih. Dia sadar, dia bisa ngobrol, tapi dia tidak kenal A, tidak kenal B, tidak kenal C, tidak kenal, semua berubah. Dan beliau juga tidak kenal saya. Berkembangnya begitu cukup panjang, saudara kekasih, sehingga saya harus menyiapkan khotbah-khotbah Om Tan. Om Tan bisa baca, tetapi khotbahnya saya yang siapkan. Di situ kalau Om Tan khotbah, saya siapkan buku, semua saya catat. Kemudian Om Tan khotbah, Om Tan baca firman Tuhan itu, firman Tuhan yang saya siapkan. Dari situlah rupanya mungkin memang Tuhan siapkan saya menjadi gembala di tempat ini, walaupun sebenarnya saya tidak mau. Gereja ini dibangun dengan kokoh. Kalau gereja ini tidak dibuat fondasi yang kuat, maka siapapun orangnya tidak akan berani datang ke tempat ini untuk beribadah. Ya, pancangan-pancangan ini 2 meter lebih, saudara, tiang-tiang ini. Sehingga kokohlah berdiri gereja ini. Begitu juga kekristenan. Iman kekristenan kalau tidak memiliki fondasi yang kuat, dasar kepercayaan yang kuat, kalau diibaratkan itu tumbuhan, akarnya tidak kuat. Ketika angin datang, badai datang, air datang, robohlah. Begitu juga kekristenan, iman kita. Mari kita bertumbuh. Sesuatu tanaman bertumbuh harus memiliki akar yang tumbuh ke dalam dan keluar. Tanaman yang kuat bertumbuh memiliki akar yang baik, maka pohon itu pun akan berbuah, buahnya baik. Buah yang baik akan disukai banyak orang. Orang akan menikmati dari buah itu.
Begitu juga buah-buah pertobatan yang ada dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam pertobatan, buah-buah pertobatan itu bisa dirasakan oleh orang lain, dan mereka akan nyaman bersama dengan kita. Orang lain akan dikenyangkan, orang lain akan dipuaskan, orang lain akan mendapatkan manfaat segala sesuatu. Begitu juga bangsa ini, kota ini akan dapat manfaat yang baik jika warga gereja hidup berubah setelah dimerdekakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Demikian, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah, 18, dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuh itu tidak tetap. Bertumbuh itu pasti ada perubahan. Sebuah pohon, kalau kita lihat dari biji, kemudian dia mulai keluar akar sebelum keluar daun dan batang. Akar dulu ya, baru dia keluar batang, kemudian keluar daun. Daunnya berapa? Cuma 2 biji. Hari berikutnya akarnya tambah ke dalam, batangnya tambah ke atas, daunnya bertambah juga. Terus berikutnya begitu, sampai akhirnya pohon itu menjadi dewasa. Kalau dia bertumbuh baik, maka dia akan bertumbuh baik, berakar baik, bertumbuh baik. Kalau bertumbuh baik, maka dia akan berbunga baik dan berbuah baik juga. Itulah yang harus terjadi di dalam kekristenan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang kita dapat dari para pahlawan kita. Ya, para pahlawan kita dulu dia tidak mengatakan, ayo kita cuma Kristen sajalah yang merdeka, ya. Kita mau rebut kemerdekaan ini, hanya Kristen saja, nggak mau kerjasama dengan agama lain, nggak mau kerjasama dengan suku lain, nggak mau kerjasama dengan level lain. Indonesia ini tidak akan pernah merdeka. Dan bangsa Belanda tahu bahwa kesatuan akan membuat kokoh, akan mempercepat kemerdekaan bangsa yang dijajah. Kesatuan akan mendapatkan satu kekuatan, sehingga Belanda membuat satu politik yang dikenal divide et impera. Politik memecah belah. Dipecah belahlah. Suku anu, suku anu, suku anu, suku anu, suku anu. Dibuat seperti itu. Tapi bersyukur para pemimpin bangsa kita dulu, dia lihat ini gelagat yang buruk, mereka tetap bersatu. Amin. Para pemuda bersatu, kemudian mereka mengadakan satu pertemuan 1928. Diadakanlah pertemuan di sana, Sumpah Pemuda. Satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Bangsa Belanda bilang pisah, bangsa kita bilang satu. Bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana dengan warga gereja penyebaran Injil? Mau pecah belah karena suku? Chinese saja, orang-orang Tenglang, ya sudahlah.
Kayaknya udah mendingan kita kumpul orang Chinese saja. Orang Batak, kumpul orang Batak aja. Kemudian orang Sunda hanya segelintir, aduh kecil banget ya. Orang Jawa dikit. Gereja ini perlu kesatuan, amin. Amin. Haleluya. Udah gitu dikecilin lagi. Ini politik iblis. Melakukan apa? Menetapkan politik divide et impera. Dari kesukuan udah suku Chinese dikit. Cuman marga ini ya pisah lagi marganya, satu marga yang bukan satu marga enggak. Orang Batak juga begitu. Begitukah? Itu politik iblis untuk memecah belah. Kita jangan terperdaya. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan. Waspada. Ya. Udah satu gereja, beda suku, aduh kayaknya nggak nyaman ya. Begitu kak? Kalau nggak dapat sukunya lagi, kayaknya nggak afdol lah. Begitu kak? Kristus sudah mempersatukan kita, amin. Mari kita bersatu. Kemudian 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia ke dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Kita bisa bertumbuh hanya oleh firman Tuhan yang kita lakukan. Kita akan bisa diberkati. Dengan kita diberkati, kota ini diberkati, amin. Kota ini diberkati, maka bangsa ini diberkati, amin. Ya, kalau saudara lihat di sana, di mana itu, di Munjul, ada tokoh-tokoh ya, itu tokoh-tokoh Majalengka dikenal oleh banyak orang. Ada konglomerat juga saudara dari Majalengka, ada ya, Om William, itu konglomerat Indonesia, muncul lahir di kota ini, tinggal di kota ini, di Toko Wijaya lah dia lahir. Itu tempat Om William. Ya. Erick Thohir itu orang Kadipaten, saudara yang kasih. Ya. Saudara, bagaimana dengan kita? Wis. Satu kali waktu di sini ada seorang jenderal, ya. Muncul seorang jenderal yang namanya Tanjung. Ya. Olis Tanjung, Bapak Olis Tanjung kita. Wih, keren ya. Orang Majalengka. Dia orang Kristen, gerejanya di mana? Majalengka loh. Kemudian ada lagi, marganya Panjaitan. Hebat kan? Hebat. Kota ini akan terkenal dari orang-orang hebat yang muncul dari kota ini. Jadilah orang-orang hebat yang kita mulai dari Gereja Penyebaran Injil, amin. Hidup diberkati, kota ini diberkati, amin. Kita menjadi pengusaha sukses. Karena apa? Ketaatan akan firman Tuhan. Ini bukan kata saya loh, itu di Ulangan 28. Walaupun kita kota kecil, diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Artinya di kampung. Buktinya Majalengka sekarang menjadi kota besar ya. Dulu kalau orang saya bilang, udah Majalengka di mana ya? Majalaya. Majalengka. Dekat Bandung itu yang mau ke arah Garut, itu Majalaya. Tapi sekarang ketika saya bilang Majalengka, Majalengka bagus ya. Bangga ya. Apalagi kalau kita ikut andil di dalam bagiannya, kita menjadi orang-orang yang diberkati di kota ini, amin. Indonesia dalam kemerdekaannya diisi oleh orang Kristen yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10, ayat terakhir. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu
kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bertumbuh itu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Baru bisa berakar dan bisa bertumbuh, bisa berbunga dan bisa berbuah. Caranya hanya menjadi pelaku firman. 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Satu ayat lagi, 2 Petrus pasal 1 sampai 3. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, ya, yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi firman Tuhan itu yang dianugerahkan, keselamatan yang dianugerahkan kepada kita akan kita, katanya apa? Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, menambahkan kepada iman kita yaitu kebajikan. Itu artinya bertumbuh. Ada satu penambahan, ada follow up yang naik, lebih tinggi stepnya, langkahnya, ya. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini bicara secara bertumbuh. Kepada penguasaan diri, yang katanya kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Itu tanda bertumbuh. Amin. Sudahkah kita tambahkan iman kita? Halo? Mari kita belajar terus, ya. Amin, saudara. Haleluya. Saudara kekasih, satu ayat lagi, saudara. Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena